Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suparyani Sani. Di sini selama menemani masa belajar anak-anak di sekolah dalam menghadapi pandemi virus corona, saya mencoba untuk membuat pembelajaran daring. Nah, salah satunya nanti materi kita kemarin yang sudah kalian kerjakan tugasnya yaitu tentang transmisi manual. Nah, mohon maaf sekali karena materinya meloncat. Harusnya materi yang akan saya sampaikan hari ini itu saya sampaikan minggu kemarin, dan materi minggu kemarin adalah materi hari ini. Tapi tidak masalah karena masih dalam satu lingkup. Nah, di sini kita akan mulai pembelajaran mengenai pada mata pelajaran pemeliharaan chassis dan pemindah tenaga. Materi yang kita bahas kali ini yaitu mengenai kopling. Pasti anak-anak sudah tahu kan apa itu kopling, karena kalian sudah pulang dari PKL. Pasti kalian sudah pernah membongkar 1-2 kali kopling pada mobil pada saat kalian PKL. Nah, kemudian apa itu kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini, yaitu menerapkan cara perawatan kopling. Itu untuk pengetahuannya. Kemudian untuk prakteknya, seharusnya kalau kita sesuai dengan kalender akademik itu ada prakteknya, yaitu kalian bisa merawat berkala kopling. Nah, ketercapaian kompetensi yang akan kalian capai ketika kalian menyelesaikan pembelajaran ini yaitu yang pertama, kalian bisa menjelaskan kopling dan konstruksinya. Kemudian menjelaskan komponen-komponen kopling, mengklasifikasikan jenis-jenis kopling dan menentukan cara perawatan kopling, kemudian mengidentifikasi komponen dan melakukan prosedur perawatan kopling. Nah, ini yang paling penting, yaitu kalian bisa melakukan prosedur perawatan kopling. Sehingga nanti kalian bisa praktek ketika kalian ujian kompetensi keahlian ataupun ketika kalian memperbaiki kopling di kendaraan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, setelah kalian mengamati bahan tayang atau PPT saya ini atau video pembelajaran ini, kalian bisa menggali informasi mengenai pengertian kopling, konstruksi kopling itu bagaimana, kemudian komponen kopling dan fungsi komponen kopling, serta menjelaskan cara kerja kopling pada kopling gesek, karena mobil-mobil itu kebanyakan menggunakan kopling yang tipe kopling gesek. Kemudian kalian juga bisa menggali informasi selain dari channel YouTube ini. Kalian bisa buka blog, bisa buka materi di Google, bisa membaca buku, referensinya banyak. Bahkan di Classroom nanti kalian bisa buka, saya upload beberapa materi di Google Classroom. Kalian bisa download, bisa dipelajari sekalian kalian mempersiapkan untuk ulangan kenaikan kelas. Nah, kita mulai ke sistem kopling. Sistem kopling itu merupakan bagian dari pemindah tenaga. Jadi tenaga yang utamanya dari mesin itu dia akan diteruskan ke transmisi, kemudian ke poros penggerak, kemudian ke diferensial, yang terakhir akan tersalurkan ke roda sehingga roda bisa bergerak dan kendaraan bisa melaju. Seperti itu. Kemudian, di mana letak kopling dalam rangkaian sistem pemindah tenaga itu? Seperti kalian bisa lihat di gambar ini, bahwa kopling itu letaknya di antara mesin dan transmisi. Jadi dia sesudah mesin sebelum ke transmisi, karena dia fungsinya itu berdasarkan fungsinya, maka dia memutus dan menghubungkan. Jadi memutuskan putaran engine, kemudian menghubungkan putaran engine dari engine ke transmisi, sehingga ketika kita melakukan pergantian gigi, nah itu bisa dengan mudah karena ada kopling. Seperti itu. Nah, kopling penjelasannya adalah merupakan bagian dari sistem pemindah tenaga
yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin ke sistem pemindah tenaga berikutnya, yaitu transmisi. Nah, pada kendaraan mayoritas itu ya kebanyakan, bukan semuanya, tapi beberapa yang sering digunakan itu adalah jenis kopling gesek. Jadi apa itu kopling gesek? Kalian bisa lihat, kopling gesek itu adalah kopling yang bekerja dengan memanfaatkan gaya gesek pada dua buah piringan. Jadi bisa kalian lihat, ini adalah piringan yang pertama yang berputar, kemudian ini piringan yang kedua. Nah, dengan memanfaatkan gaya gesek kedua ini maka bisa terjadi perpindahan daya. Konsep kerja pada kopling gesek seperti itu. Nah, bisa kalian lihat, ini adalah bagian dari mesin, kemudian ini drive disc dan ini driven disc. Drive disc itu artinya adalah plat yang bergerak. Kalau driven disc itu berarti plat yang digerakkan. Jadi ketika dia terhubung, drive ini yang bergerak, itu dia yang berputar. Ketika dia diputus putarannya, maka kita bisa memindahkan gigi dari mesin ke terjadi perpindahan gigi pada transmisi, sehingga putaran mesin tidak diteruskan ke transmisi. Tetapi kalau drive disc dan driven disc-nya ini terhubung, maka putaran dari engine itu akan lanjut atau dilangsungkan ke transmisi. Nah, ini kopling gesek. Pada prakteknya saat menghubungkan itu di saat bersamaan melepas pedal kopling. Jadi ketika kita melepas pedal kopling, maka kopling gesek itu akan terhubung antara drive dan driven disc-nya. Tidak dilepas langsung, namun sedikit demi sedikit hingga terhubung. Jadi kalau kita langsung melepas langsung, nanti juga takutnya akan terjadi kerusakan pada komponen-komponen pemindah tenaga. Jadi ini menghindarkan terjadinya kejutan saat kedua drive dan driven disc itu berhubungan. Oke. Nah, apa saja bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kopling. Jadi kopling itu bisa meneruskan tenaga bisa meneruskan daya dari engine ke transmisi, itu dia harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dia harus dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Karena apa? Kalau dia tidak lembut, kasar istilahnya, nanti perpindahan giginya itu juga akan kasar. Jadi kita ketika berkendara itu nanti penumpangnya itu tidak nyaman. Yang kedua yaitu harus dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa selip. Jadi tanpa slip, kalau nanti terjadi slip juga tidak bagus. Kemudian yang ketiga harus dapat memutuskan hubungan dengan sempurna dan cepat. Karena proses perpindahan gigi itu cepat, maka dia harus dapat memutus hubungan dengan sempurna dan cepat. Itu adalah syarat-syarat kopling. Ada 3 ya, diingat. Menghubungkan putaran ke transmisi dengan lembut, kemudian harus dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip, dan harus dapat memutuskan hubungan dengan sempurna dan cepat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah konstruksi kopling. Letaknya tadi sudah saya jelaskan, di antara mesin dan transmisi, serta fungsinya menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Nah, ini adalah kita masuk ke cara kerjanya. Jadi ini adalah gambar ketika pedal kopling itu ditekan. Jadi kalau kita lihat di mobil-mobil yang pakai manual transmisi, maka di situ ada 3 pedal. Pedal kopling, kemudian pedal rem, dan kemudian yang paling kanan adalah pedal gas. Nah, ketika kita menginjak pedal kopling, maka di sini cairan hidroliknya dia akan bergerak menuju ke komponen kopling yang pertama. Nanti cara kerjanya bisa kalian lihat di gambar yang sebelah kiri.
itu ada yang namanya release bearing, kemudian ada pressure plate, dan ada kampas kopling. Sederhananya cara kerja kopling itu adalah ketika cairan hidrolik itu pedal kopling ditekan, maka cairan hidrolik itu akan menekan release bearing. Kemudian release bearing itu akan menekan pegas diafragma atau matahari, biasa disebut matahari karena bentuknya seperti matahari. Jadi release bearing ini akan menekan ke pegas diafragma. Kemudian karena dia mendapat tekanan, maka pegas diafragma itu akan mengembang, membuat pressure plate itu terlepas hubungannya dengan kampas kopling. Nah, ketika kampas kopling itu tidak terhubung dengan pressure plate, maka akan terjadi perpindahan gigi pada transmisi seperti itu. Nah, ini adalah komponen-komponen dari kopling. Kalian perhatikan gambarnya. Ini adalah bagian dalamnya, ini di crankshaft engine, kemudian ini adalah flywheel, ini adalah input shaft, kemudian ada clutch disc, pressure plate, diaphragma spring, release bearing, clutch cover, release fork, dan release cylinder. Nah, clutch disc atau plat kopling, kemudian pressure plate itu adalah plat penekan, diaphragma spring itu adalah pegas diafragma, kemudian ada release bearing, kemudian ada clutch cover itu penutupnya. Jadi penutup kopling atau biasa disebut dengan rumah kopling. Kemudian release fork itu adalah garbu penjepit. Release cylinder itu adalah silinder penjepit, begitu. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi-fungsi dari masing-masing komponen kopling. Komponen kopling itu terdiri dari clutch disc plat kopling yang berfungsi untuk media penghantar putaran dari mesin ke transmisi. Kemudian plat penekan berfungsi untuk menekan clutch disc. Jadi clutch disc itu dia menghantarkan putaran dari mesin ke transmisi. Kemudian plat penekan itu menekan. Jadi dia menekan dari kampas koplingnya. Kemudian pegas diafragmanya itu memberikan tekanan pada pressure plate, dan release bearing adalah meneruskan gaya tekan dari garbu penjepit. Nah, selanjutnya ada clutch cover atau tutup kopling yang berfungsi sebagai dudukan dan menjepit clutch disc terhadap flywheel. Lanjutnya adalah release fork, garbu pembebas, yang berfungsi untuk menekan release bearing sehingga menyentuh diafragma spring. Kemudian release cylinder berfungsi menggerakkan piston dengan tekanan hidrolis dari master cylinder untuk mendorong release fork melalui tongkat pendorong. Oke anak-anak, kita lanjut ke clutch cover. Nah, clutch cover itu ada beberapa tipe. Kita bahas tipe yang pertama atau yang sering sekali dipakai. Mayoritas ada yang kendaraan mobil yang sering itu memakai tipe coil spring. Tipe ini mempunyai keuntungan yaitu penekanan terhadap plat kopling lebih kuat karena pegasnya adalah pegas coil. Dan kerugiannya adalah tenaga untuk menekan pedal kopling besar. Jadi karena dia menekan plat kopling lebih kuat, maka dibutuhkan tenaga untuk menekan juga lebih besar. Kemudian konstruksinya sederhana karena dia hanya terdiri dari pressure lever, coil spring, dan clutch cover. Harganya juga lumayan mahal. Kemudian untuk tipe diaphragma spring. Nah, tipe diaphragma spring itu tenaga penekanan pedal kopling lebih ringan. Penekanan terhadap kopling lebih merata karena dia mengitari. Jadi pegasnya itu mengitari. Kalau coil spring itu pegasnya hanya beberapa. Jadi seperti di titik-titik sudutnya. Tapi kalau pegas diafragma itu pegasnya mengitari di seluruh diameter dari clutch covernya.
Makanya penekanan terhadap plat kopling lebih merata karena daya tekannya itu merata di seluruh sudut. Yang ketiga yaitu tenaga pegas tidak akan berkurang karena gaya sentrifugal. Kerugiannya karena penekanannya itu lebih ringan, maka daya tekan yang dihasilkan juga lebih kecil. Begitu. Jadi ini kalau untuk diafragma itu lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Makanya sering digunakan juga, tapi ini di mobil-mobil yang city car, yang ringan. Kalau truk, kemudian dump truck, kemudian untuk yang muat berat-berat itu biasanya tidak pakai yang diafragma spring. Kemudian clutch cover, cara kerjanya itu ada dua, yaitu saat pedal ditekan dan saat pedal dilepas. Ini hampir sama, jadi urut-urutannya itu release fork ketika pedal ditekan itu dari release fork menuju ke release bearing, kemudian menuju lagi ke release lever melalui pivot pin. Nah seperti itu. Kemudian kalau saat pedal dilepas berarti kebalikannya, tenaganya kan dayanya dihilangkan. Selanjutnya kita ke clutch disc atau plat kopling. Nah clutch disc ini ada beberapa komponen, bagian-bagian dalam clutch disc ini. Ini biasanya yang ketika kalian di bengkel ini yang sering diganti. Jadi piringan atau kampas kopling ini yang sering diganti karena dia yang bergesekan dengan pressure plate, yang bergesekan dengan plat penekan. Sehingga biasanya servis di bengkel itu penggantian pada komponen kampas kopling atau clutch disc. Nah itu bagiannya yang pertama adalah facing. Facing itu adalah bagian depan. Bagian depan yang ada paku kelingnya. Itu namanya facing. Nah itu adalah bidang gesek. Jadi bidang gesek ketika dia berhubungan dengan pressure plate untuk meneruskan tenaga putar dari mesin ke transmisi. Kemudian ada yang namanya cushion plate untuk memperlembut saat kopling berhubungan. Kemudian ada torsion damper untuk meredam kejutan saat kopling berhubungan, dan clutch hub sebagai tempat perakitan unit kopling dengan input sub transmisi, dan paku keling itu menghubungkan facing bagian depan dan bagian belakang. Itu adalah komponen-komponen dari clutch disc. Nah, kemudian ada pedal kopling yang berfungsi sebagai input memberikan gaya tekan serta meringankan dalam pengendalian kopling. Yang kedua adalah clutch release lever sebagai pengait dan penghubung release kabel dengan clutch kabel. Dengan clutch pedal. Kemudian clutch release kabel berfungsi untuk meneruskan daya tekan atau daya hidrolik dari kopling. Kemudian ada master silinder yang berfungsi menghasilkan tekanan hidrolis sekaligus meneruskan tenaga dari pedal kopling ke release silinder. Kemudian release silinder berfungsi untuk menerima tekanan dari master silinder dan meneruskannya ke release fork. Oke, ini cara kerjanya nanti bisa kalian baca sendiri di Google Form. Yang seperti saya jelaskan, ketika pedal kopling ditekan, maka aliran hidrolis itu akan menekan release bearing, kemudian dilanjutkan ke release fork, kemudian ke pegas diafragma, pressure plate, dan terakhir ke kampas kopling. Seperti itu. Jadi cara kerja kopling itu dibedakan adalah pada saat pedal ditekan dan pada saat pedal dilepas. Seperti itu. Nah, jenisnya kopling itu berdasarkan cara kerjanya itu dibedakan menjadi kopling manual, kopling otomatis, dan kopling magnet. Jadi kalau kopling magnet itu dia memanfaatkan gaya tarik magnet. Tuh. Kemudian kalau berdasarkan jenisnya, kopling roda gigi ada yang namanya clutch dog. Kopling jenis
clutch dock itu banyak dipergunakan pada mekanisme hubungan roda gigi transmisi. Tuh. Kemudian kalau menurut jumlahnya itu dibedakan menjadi 2, yaitu kopling plat tunggal dan kopling plat ganda. Kemudian kalau berdasarkan kondisi pelumas itu dibedakan menjadi 2, yaitu kopling kering dan kopling basah. Kalau berdasarkan pengendaliannya itu berarti dibedakan menjadi 3, yaitu kopling mekanis, kopling hidrolis, dan kopling sentrifugal. Jadi misalnya dalam satu kendaraan itu koplingnya 1, tapi kalau dia ini ditinjau dari pengendaliannya, berarti ini masuknya kopling hidrolis bukan kopling gesek. Begitu. Jadi kalian harus tahu kita mengelompokkan kopling itu berdasarkan apa dulu. Ada berdasarkan kondisi pelumasnya, ada berdasarkan pengendaliannya, ada berdasarkan jumlah platnya, seperti itu. Jadi satu kopling itu bisa bermacam-macam, tergantung kita menentukan jenisnya itu berdasarkan kondisinya apa dulu, seperti itu. Nah, ini bisa kalian baca penjelasan dari kopling otomatis itu apa, kemudian kopling magnet itu apa, kopling sentrifugal itu apa, bisa kalian baca sendiri. Nah, ini adalah perawatan apa yang harus kita lakukan. Jadi pemeliharaan atau maintenance itu bertujuan untuk menjaga kinerja dari suatu komponen kendaraan sehingga kendaraan itu tetap baik dan bekerja secara normal, untuk mencegah atau menghindari terjadinya kerusakan pada komponen tersebut. Nah, hal ini tentunya juga diperlukan terhadap unit kopling dan komponen pengoperasiannya. Jadi dicek itu dari pedalnya, mulai kita cek pedalnya, kemudian dan unit atau komponen-komponen di dalam kopling. Nah, beberapa proses perawatan unit kopling secara umum dapat dilaksanakan, yaitu 1. Melakukan pemeriksaan kebebasan tinggi pedal atau free play pedal pada kopling, baik pada kopling jenis mekanis maupun hidrolis. Jadi lakukan penyetelan jika diperlukan. Biasanya kita buka buku manual, itu kan ada spesifikasinya berapa free play pedal kopling untuk unit mobil yang kalian cek. Nah, itu kalian cek, kalian sesuaikan. Kalau dia masih dalam batas spesifikasi standar, maka tidak perlu dilakukan penyetelan. Yang kedua yaitu unit kopling hidrolis, yaitu cek secara berkala kondisi minyak kopling. Jadi jangan sampai kalian terlambat atau sampai kehabisan, bahaya. Nah, jika kualitasnya sudah baik, tidak terjadi perubahan warna, tidak terjadi penggumpalan, maka minyak kopling masih dalam kondisi yang baik, tidak perlu diganti. Kemudian cek saluran unit kopling hidrolis. Dan yang paling penting adalah lakukan penggantian berkala kopling pada kilometer 80.000, atau biasanya dalam rentang waktu itu 1 tahun. 80.000 itu 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi mana dulu yang tercapai? Waktunya dulu atau kilometernya dulu. Nah, itu adalah beberapa proses perawatan pada unit kopling. Yang pertama yaitu mengecek kebebasan tinggi pedal, kemudian mengecek kondisi minyak, kemudian mengecek saluran kopling hidrolis, dan yang terakhir lakukan penggantian berkala kampas kopling dan komponennya pada kilometer 80.000. Nah, itu anak-anak penjelasan dari saya mengenai perawatan dan pemeliharaan kopling pada mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Ingat, kalian di rumah belajar, jangan kemana-mana, keluar rumah hanya saat penting saja. Jadi tetap di rumah saja, belajar dari rumah, beribadah di rumah, dan tetap jaga kesehatan. Kalau terpaksa keluar rumah, gunakan masker dan rajin-rajin cuci tangan.
Tuh dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.